Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu kembali membahas mengenai pertemuan kita yang kedua, yakni pembelajaran ilmu tajwid. Untuk hari ini kita kembali membahas nun mati dan juga tanwin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi, saya juga pernah mengijazakan satu doa yang mudah-mudahan kita semua mengingatnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dipermudah dalam menuntut ilmu, khususnya mempelajari ilmu tajwid yang satu ini. Kita dulu pernah membahas mengenai hukum nun mati atau tanwin. Nun mati seperti ini, tanwin itu seperti ini. An, in, dan un. Jadi ada 4 hukum nun mati atau tanwin yang harus kita ketahui. Sebelum itu, ilmu tajwid khususnya hukum nun mati, apabila kita salah membacanya, maka bunyinya tidak akan sesuai dan maknanya akan salah. Misalnya kata mim ba'di, itu huruf nun bertemu dengan huruf ba. Kalau kita salah membacanya min ba'di, kira-kira enak didengar nggak? Jadi permasalahan kita saat ini, banyak orang yang membaca Al-Quran tapi lupa dengan ilmu tajwid. Lupa dengan ilmu tajwid, tidak paham ilmu tajwid, maka bacaannya akan salah. Kalau salah dapat pahala, apa dapat dosa? Dapat dosa. Maka kali ini kita akan mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin, yang pertama ada namanya izhar, kemudian idgham, iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Kita bahas izhar terlebih dahulu. Izhar artinya jelas dan cepat. Hukum ini terjadi apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hal atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa saja huruf bisa? Hamzah. Jadi huruf khalqi atau huruf yang nantinya menjadi asbab izhar, yang pertama alif, terusan ha, ain, ghain, dan ha besar, ha. Kalau hamzah itu kita samakan dengan alif. Paham? Huruf izhar? Paham. Jadi apabila ada nun mati bertemu dengan huruf-huruf ini, maka dibaca jelas dan cepat. Misalnya, ya,
semua, ada yang bisa baca ini nggak? Ini dibaca dengan jelas dan cepat. An-am, langsung. An-am, nggak boleh dibaca lama. An-am itu salah besar. Jangan kecepatan. Kalau kecepatan nanti tumburan. Itu namanya izar, dibaca jelas dan cepat. Selanjutnya ada namanya idgham. Idgham itu bunyi nun matinya nggak dianggap. Jadi siapa di sini yang sering nggak dianggap berarti seperti hukum idgham. Idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi ghunna, yakni dengan bentuk dan idgham tanpa huruf idgham bi ghunna terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, dan nun. Ini dibaca ghunna atau dengan dengung. Kemudian idgham bila guna atau tidak dengan dengung, yakni ada dua huruf, lam dan ra. Ini yang bila guna, hurufnya huruf lam dan huruf ra. Ada dua huruf. Contohnya, lihat. Ini bukan dibaca min waro, tetapi dibaca miu waro dengan dengung. Miu waro, coba sama-sama. Miu waro. Terus yang kedua, idgham bila guna, ini bukan dibaca illam, tapi bacanya illam. Bacanya illam. Jadi ini idgham bi guna dan idgham bila guna, bunyi nun matinya tidak dianggap atau melebur ke huruf selanjutnya. Yang ketiga, setelah idgham ada namanya iklab. Nah, huruf iklab ini cuma ada satu. Huruf ba itu hurufnya apa? Piye? Kaya perahu ning titik ini ngisor ya? Titiknya di bawah. Selanjutnya iklab. Iklab ini yang paling mudah. Hurufnya cuman ba. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun matinya dibaca mim. Contohnya ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, ini bacanya bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Kalau dibaca min ba'di, itu menyalahi hukum tajwid dan membuat bunyi Al-Quran menjadi kurang sedap. Nunnya diganti menjadi mim mati. Dan yang terakhir ini yang agak banyak, dan kalau dihafal kayaknya sanggup nggak? Dihafal 15 huruf? Nggak sanggup. Kalau nggak sanggup tidur aja. Huruf yang terakhir yaitu hukum ikhfa, yakni bunyi nun matinya atau tanwin dibaca sama-sama. Huruf ikhfa ada 15. Gini aja mudahnya. Huruf ikhfa selain huruf izhar, selain huruf iklab, dan selain huruf idgham. Bisa? Huruf ikhfa selain huruf izhar, selain huruf idgham, dan selain huruf iklab. Jadi nggak perlu dihafal ya. Pokoknya kan huruf izhar tadi apa?
Ini huruf izhar, yaitu alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Kemudian huruf idgham, mim, waw, ya, dan nun, yang dilaguna lam dan ro. Dan yang terakhir huruf ikhfa, yaitu ba. Ini izhar, idgham, dan iqlab. Maka huruf ikhfa sisa huruf hijaiyah selain huruf ini. Sisa huruf hijaiyah selain huruf ini. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Ikhfa bacanya gimana tadi? Sontok. Ini ada contoh satu. Contohnya ini nun mati bertemu dengan ta. Bacanya bukan anta, tapi anta. Bisa? Anta. Terus yang kedua, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Bacanya bukan in kuntum, tapi in kuntum. Samar-samar lidah kita siap-siap membaca huruf yang selanjutnya. In kuntum, jangan in kuntum. Kalau in kuntum berarti salah. Sebelum kakak lanjut, ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Nanti boleh maju. Yang pertama, coba sebutkan, tuliskan huruf izhar. Ada yang bisa? Berapa nih? Bisa? Boleh ke depan, salah nggak apa-apa. Izhar. Ayo. Kalau nggak bisa nulis disebutkan nggak apa-apa. Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Betul apa salah? Betul. Ya. Selanjutnya huruf idgham bila gunnah. Aku. Ayo apa? Sebutkan aja di situ. Nggak boleh. Ro dan la. Betul apa salah? Salah. Betul. Ya udah. Ayo yang terakhir huruf ikhfa. Ayo. Mudah loh. Nggak perlu disebutkan. Selain apa tadi? Selain dan ikhlas. Betul. Gak ada yang tunjuk tangan ya udah. Selanjutnya, karena sudah mulai ngantuk, kita akan bermain-main sedikit. Main-mainnya nggak seru. Kalau kemarin kata Pak Ustadz, sekarang karena saya bukan Ustadz. Kalau kemarin saya Ustadz, sekarang bukan. Sekarang saya komandan. Komandan Banser. Maka ikuti kata komandan. Kalau bukan kata komandan, jangan diikuti. Sebelum kita main, baca bismillah dulu biar bagus. Udah bagus. Kata komandan berdiri.
Kata komandan duduk. Semuanya berdiri. Yang mau berdiri maju ke depan. Maju berdua. Ambil, disimpan. Berdiri ya? Siapa berdiri? Entuk. Kalau entuk ibu. Ambil, disimpan. Sekarang kata komandan semuanya berdiri. Aska sama siapa namanya? Najwa duduk aja, nggak usah ribut. Dengarkan semuanya duduk. Jangan ikuti kata komandan semuanya duduk. Yang mau duduk maju ke depan. Simpan. Sekarang ikuti kata komandan semuanya duduk. Nah, yang mau duduk depan. Garis yang lurus. Garis yang lurus. Sudah lurus? Disimpan. Semis maju langsung duduk. Simpan. Sing urung dihukum, sing urung maju ikuti kata komandan. Kata komandan maju. Kata komandan duduk. Semuanya sudah patuh dengan komandan. Sekarang komandan memerintahkan yang mendapatkan huruf A silakan berbaris. Yang dapat A silakan berbaris. Baris membuat posisi duduk. Sekarang yang dapat B, yang dapat C, dan dapat D silakan bergabung. Kata komandan duduk yang rapi. Setiap kelompok dikasih jarak. Ya. Sekarang dengarkan kata komandan. Setiap kelompok tidak boleh berpencar. Kata komandan, satu kelompok perwakilan mengambil ikro di depan. Satu kelompok satu. Kata komandan, setiap kelompok harus punya satu buku tulis dan satu pena.
Dengan sepenuh hati, komandan memerintahkan untuk membuka Iqra 6. Iqra 6. Bebas, yang mana saja. Sekarang di Iqra 6 silakan dicari satu hukum izhar, ditulis cukup satu saja. Misalnya begini ya, ada huruf minhum, satu kata saja, waktunya 5 detik. 1, 2, 3, langsung ditulis saja, ditulis. Selanjutnya yang kedua, silakan cari hukum ikhfa, satu saja. Memati ketemu jim sod dot to go fa to dan seterusnya, satu saja. Selanjutnya silakan cari hukum idgham, satu saja. Memati bertemu dengan mim, waw, ya, nun, lam atau ro. Idgham di guna atau bila guna. Di idgham. Waktunya sudah habis. Silakan cari hukum ikhlas, satu saja. Memati bertemu dengan mubah. Kalau sudah, sekarang silakan periksa kembali di Iqra 6 kalimat izhar, ikhfa, idgham dan iqlab. Waktunya 20 detik dari sekarang. Silakan periksa hasil kerjanya. Kalau belum ketemu, dicari lagi. 20 detik dari sekarang. Dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperempat, 1, 0,5, sudah? Kalau sudah, sekarang waktunya sudah habis. Silakan dikasih nama kelompok apa dan kumpul di depan. Kelompok Jasuke. Jasuke. Apa itu Jasuke? Ya,
Sekarang hasilnya langsung dikumpul ke depan. Sudah atau belum dikumpul ke depan? Ya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Ya. Sekarang semuanya membentuk lingkaran berkelompok lagi. Sekarang ikuti kata komandan. Kata komandan, setiap kelompok perwakilan satu orang maju ke depan. Di kelompoknya masing-masing. Sekarang kembali fokus. Jangan ada yang tidur. Jangan ada yang apa lagi, yang ngantuk. Saiki kertasnya wis dibagi. Sambil kertasnya diputar-putar, kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya Allah Mengkapi dan apa ya? Isi cilik diulang ngaji. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekarang kata gurunya, silakan satu orang mengambil satu kertas. Sudah manut? Ya, satu orang satu kertas. Kata gurunya, sekarang yang dapat angka 1 bergabung dengan yang angka 1. Angka 1. Enggak apa-apa, ayo. Sakit untuk ketukan. Langsung duduk di tempat. Yang angka 2 bergabung dengan angka 2. Langsung duduk angka 3 dengan angka 3. Dan angka 4 dengan angka 4. Semuanya duduk dengan rapi di tempat. Kalau sudah, kata gurunya, sekarang satu orang perwakilan setiap kelompok maju ke depan. 1, 2. Ini soal B. Ya, semuanya langsung kembali ke tempat masing-masing. Kertasnya langsung dibuka. Dengarkan kata gurunya. Asal
dengarkan kata guru. Kata guru belum, soalnya dengarkan baik-baik. Yang fokus bacaannya seperti ini. Lihat bacaannya. Videonya habis bacaannya. In antum, maka disebut dengan hukum disusun katanya. Satu, disusun hurufnya. Sudah selesai? Angkat tangan yang sudah selesai. Kelompok 2 dan kelompok semuanya selesai. 100 untuk semuanya. Sekarang dengarkan baik-baik. Wa amma man khaffat mawazinu, wa amma man khaffat mawazinu, Malko hukum apa kak? Waktunya habis. Izal kelompok berapa? Kelompok 4 200 poin. Waktunya habis. Sekarang apabila nun mati bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan titik. 1. Waktunya habis. Apa isinya? Kelompok berapa? Waktunya habis. Kelompok 3 200, kelompok 4 200, dan sisanya masih 100. Terakhir, aku dibaca sama-sama. Hukum amalkan. Disusun dulu. Kalau belum berarti waktunya habis. Waktunya habis. Lihat tulisannya. Kelompok 4 salah. Kelompok berapa? Kak, BK rugi. 2. Kelompok 1 betul. 200 poin. Kelompok salah. Kelompok berapa? Kelompok 3 betul. 300 200. Alhamdulillah, berakhir sudah permainan kita pada sore hari ini. Asal manut karo gurune. Saiki dari gurune semuanya disusun rapi kembali. Kalau sudah rapi, alhamdulillah, waktu belajar kita sudah habis. Sekarang kalau sudah rapi, kita sama-sama duduk dengan doa kafaratul majalis. Bisa semuanya? Bisa? Ada yang bisa mimpin? 1 orang. Ya udah, Aulia maju. Aulia maju. Asal manut karo Aulia maju. Maju. Kalau nggak maju nggak pulang kita. Ya udah nggak pulang. Berjuang sama Najwa. Berjuang. Kalau nggak maju nggak pulang. Udah baca doa kafaratul majalis. Duduk bareng-bareng. Karena pelajaran kita sudah selesai, kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan video pembelajaran yang telah kami buat sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu kami paparkan. Yang pertama yakni model pembelajaran. Model yang kami gunakan ialah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana sebelum proses pembelajaran saya merencanakan dan menganalisis beberapa permasalahan yang ada berkenaan dengan hukum nun mati dan juga tanwin. Di sana saya memaparkan permasalahan akibat jika seseorang tidak memahami ilmu tajwid sehingga terjadi banyak kesalahan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian pendekatan yang kami gunakan, kami lebih berfokus kepada student center atau pendekatan yang berfokus kepada siswa, di mana peserta didik kami persilahkan untuk berdiskusi, kemudian menemukan ide-ide yang telah mereka pahami setelah menerima penjelasan yang telah kami paparkan. Adapun strategi yang kami gunakan yakni strategi active learning berupa word wall atau menyusun huruf menjadi kata. Tentunya ini berkenaan dengan hukum nun mati dan juga tanwin. Strategi selanjutnya itu mirip dengan strategi jigsaw yang telah kami modifikasi, yakni dengan pembagian kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok di gelombang pertama itu bermaksud untuk memahami 4 hukum nun mati dan juga tanwin. Kemudian kami bagikan kelompok di gelombang yang kedua, tujuannya bermaksud agar mereka dapat menganalisis ilmu tajwid, hukum nun mati dan tanwin di dalam ayat Al-Quran. Setelah strategi selanjutnya yakni metode yang kami gunakan, tak ketinggalan metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah kami gunakan di awal pembelajaran ketika peserta didik belum memahami hukum nun mati dan juga tanwin. Kami paparkan penjelasannya 4 hukum tersebut. Kemudian metode tanya jawab, ketika ada peserta didik yang belum paham kami persilahkan untuk bertanya, dan apabila tidak ada yang bertanya maka saya sebagai guru di sana memberikan pertanyaan. Selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi ini ketika saya bagikan ke kelompok-kelompok, mereka berdiskusi mengenai materi yang telah dipelajari, menganalisis dan juga mengutarakan ide-ide yang telah mereka dapatkan. Tak ketinggalan juga metode demonstrasi atau praktik. Ilmu tajwid ini perlu dipraktikkan supaya tidak ada kesalahan dalam bunyi kalimat-kalimatnya. Metode praktek atau demonstrasi ini kami gunakan dalam membaca hukum-hukum nun mati dan tanwin tersebut. Ada beberapa peserta didik yang kami tunjuk. Kemudian tak lupa juga seluruh peserta didik itu harus menirukan apa yang telah kami bacakan, yakni berupa contoh-contoh hukum nun mati dan juga tanwin. Setelah model pendekatan, strategi dan metode, kami juga menggunakan teknik dalam pembagian kelompok. Yang pertama, kami gunakan kata komandan atau kata Pak Ustadz. Di sana kami modifikasi, siapa yang gagal dalam permainan itu maka kami suruh maju dan mengambil kertas undian yang isinya berupa huruf dan angka. Peserta didik yang mendapatkan huruf yang sama maka mereka tergabung dalam satu kelompok. Taktik yang saya gunakan tak banyak, salah satunya tadi
permainan kata komandan. Dan karena kami ditempatkan di TPA, maka kami harus menggunakan taktik yang tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ceria dan sebagainya. Taktik yang kami gunakan yakni bernyanyi Allahul Kafi, kemudian nadanya kami ubah liriknya menjadi bahasa Jawa yang isinya nasihat-nasihat supaya peserta didik itu semangat dalam mengaji, yakni di kalimat terakhir asal manut karo gurune, artinya asal mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Maka mereka termotivasi dengan kalimat tersebut, dan kami mengulang beberapa kali asal manut karo gurune, maka mereka peserta didik akan termotivasi untuk tergerak mengikuti perintah atau arahan dari seorang gurunya. Itu saja taktik yang saya gunakan, tak banyak-banyak karena posisinya di tempat ibadah. Demikian video penjelasan dari saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.